Halo guys, kembali lagi di channel Pro Review. Dan di video kali ini kita akan membahas perbandingan dari kedua raket dari Li-Ning, yaitu raket Li-Ning Ignite 7 dan raket Li-Ning Superlight Max 9. Oke, kita simak video selengkapnya. Ya, lanjut. Kita mulai dari desainnya terlebih dahulu. Untuk desain, secara keseluruhan untuk bentuk raketnya ini sama persis. Oke, bentuk raketnya sama persis. Untuk tingginya itu sama persis, tidak ada bedanya. Dan ukuran gripnya sama persis, tidak ada bedanya. Oke, nanti pasti kita akan mendapatkan perbedaan, dan raket ini cocok untuk permainan seperti apa kita akan bahas selengkapnya di video ini. Oke, nah kita mulai dari desainnya terlebih dahulu. Bagian bawah untuk gripnya saya sudah bilang tadi sama, bagian bawah sama pastinya. Raket mid end dari Li-Ning sama semua bagian bawahnya. Dan untuk kedua raket ini sama-sama memiliki banyak pilihan warna. Raket Li-Ning Ignite 7 yang saya pegang ini itu adalah warna dark gray red. Oke, dark gray red. Dan kita lihat di bagian shaftnya warnanya seperti ini. Oke, kita tidak akan terlalu lama ya membahas desain dari raket ini, karena sudah kita bahas di video review sebelumnya. Teman-teman bisa nonton dulu. Nah, untuk bagian framenya seperti ini. Kalau untuk Super Max 9 seperti ini bentuknya. Oke. Ya, kita bahas terlebih dahulu dari bahan yang digunakan oleh raket ini. Kalau kita lihat di sini, bahan yang digunakan sama, yaitu bahan full ultralight carbon graphite. Yuk, sama. Di sini juga ada tulisannya, mana tadi? Nano Power Frame. Di sini Super Max 9 juga punya Nano Power Frame dan juga mempunyai sama-sama teknologi compress groove. Compress groove, kalau teman-teman belum tahu, compress groove itu adalah teknologi yang dibuat Li-Ning untuk bagian framenya agar ketika bermain tidak terasa berat ya, atau istilahnya sirkulasi udaranya itu jadi lebih baik. Oke, jadi itu untuk teknologi dari compress groove. Kemudian bahan yang dipakai sama, full ultralight carbon graphite, sama-sama mempunyai teknologi yang sama. Kemudian kita akan membahas berat dari raket ini. Mungkin ini adalah salah satu perbedaan dari kedua raket ini, yaitu dari beratnya sendiri. Untuk Li-Ning Ignite 7 kita bisa lihat beratnya di sini ada di mana? Oke, di sini. Letaknya di sini beratnya itu ada di 77 gram. Oke, ada di 77 gram. Untuk Super Max 9 kita bisa lihat beratnya ada di angka 80 gram. Berat kurang lebih 3 gram bedanya. Mungkin untuk perbedaan yang sekecil itu tidak terlalu terasa. Oke, karena nanti mungkin bisa jadi ada ukuran berat yang sama, karena ini ada plus minus beratnya. Bisa jadi yang Ignite 7 itu ada di 80 gram, bisa jadi, karena memang tidak bisa dipastikan 100% berat raket ini adalah 78 gram. Begitupun sebaliknya. Untuk balancing point dari raket ini, kalau Li-Ning Ignite 7 dibilangnya itu ada di angka 300 mana ya tulisannya, 304 mm. Untuk ada di 304 mm balancing pointnya. Kalau yang Super Max 9, kalau untuk Super Max 9 ini ada di angka 300, sama-sama head heavy. Kalau di angka seperti itu masih sama-sama head heavy. Tetapi kalau dibilang raket Li-Ning Ignite 7 itu sedikit lebih ringan.
sedikit lebih ringan loh. Oke, saya sudah coba dan raket Ignite 7 terasa memang lebih ringan untuk swingnya, terasa lebih ringan daripada Max 9 ini. Walaupun memang swingnya dari Max 9 ini sudah cukup oke juga, sudah cukup enak juga untuk defense, untuk speed mainnya ini sudah sangat oke. Kedua raket ini sebenarnya masih sama-sama dari keluarga GeForce Superlight. Oke, di sini sama. Di Super Max 9 juga ada sini. Jadi sebenarnya raket ini secara keseluruhan itu sama saja gitu untuk spesifikasinya. Tapi untuk beratnya lebih berat sedikit yang warna putih ini, atau Superlight Max 9, Max 9. Oke, nah kita bahas masalah price-nya atau masalah harganya. Di sini untuk harganya, Li-Ning Ignite 7 sedikit lebih mahal. Yang saya lihat ya, secara keseluruhan Li-Ning Ignite 7 itu agak sedikit lebih mahal daripada Li-Ning Superlight Max 9. Oke, ini saya beli 525.000 kalau nggak salah waktu itu di toko yang sama. Dan yang untuk Max 9 ini ada di angka 500.000. Tapi untuk bonusnya sama, kita dapat baju, dapat tas, dapat grip juga, dan gratis pemasangan senar dan senar bawaannya juga. Oke, kalau ditanya raket ini cocok untuk bermain seperti apa? Nah, karena memang raket ini head heavy, sama-sama head heavy, tapi beratnya ini di bawah 4U atau bisa kita ketemu di 5U. Dan pada saat teman-teman mungkin yang sudah make pasti sudah tahu raket ini kalau kita pegang hanya sedikit terasa berat di bagian framenya, tetapi pada saat kita pakai raket ini gimana ya, ringan gitu loh, ringan untuk kita pakai ketika diayunkan itu ringan loh, beda, tidak terasa seperti raket heavy, intinya seperti itu, tidak terasa seperti raket heavy. Tetapi kalau ditanya cocok untuk bermain seperti apa, raket ini sebenarnya masuk di mana saja, karena untuk defense oke, untuk speed oke, untuk power masih bisa dapat dari kedua raket ini walaupun beratnya di angka 5U. Oke. Kalau disuruh milih, kira-kira menurut saya atau menurut channel Bro Review mana yang terbaik? Kalau saya bisa merekomendasikan, secara pribadi pilihan saya itu lebih ke ini, Superlight Max 9, karena feel yang saya rasa lebih enak saja gitu, walaupun nggak begitu beda jauh, tapi dari warnanya, dari warnanya sih yang paling utama. Kalau teknologinya sama-sama aja. Oke. Jadi saya lebih memilih ini, yang ini lebih ringan, lebih berat sedikit, ini lebih ringan 3 gram. Jadi untuk pilihan sebenarnya kembali lagi ke pembeli, jadi kalian pertimbangkan baik-baik mana yang ingin saya beli. Tetapi kalau membahas teknologi, membahas kegunaan raket, ini sama aja gitu, nggak ada bedanya, sama-sama keluarga GeForce. Oke. Jadi mungkin itu untuk pembahasan kita kali ini. Teman-teman, kita bisa sharing-sharing di kolom komentar. Jika ada yang mungkin tidak begitu setuju dengan pendapat saya, kita bisa sharing-sharing. Oke, kita bahas yang lebih detail lagi di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih.